지금 너네 집 앞에 와 있는데. 혹시 안에 있어? Pria ini bernama Doyoung. Dia adalah atlet judo nasional yang lagi tanding melawan Ultraman. Selain itu, dia juga punya kakak bernama Dosik. Tapi sayangnya, dia dipenjara akibat mencuri tumbler tuku. Sehari-harinya cuma baca Alkitab dan ngumpulin berita karena dia berharap bisa cepat bebas dari penjara. Sementara pertandingan semakin sengit, di mana keduanya mendapatkan skor yang sama. Tapi, tiba-tiba 잡기 위해서 밀리면 안 되겠습니다. 자, 그렇죠. 잘 잡았어요. Akhirnya, Doyoung dibawa ke rumah sakit dan mengalami kerusakan saraf optiknya. Akibatnya, dia nggak bisa melihat selamanya. Mendengar kabar adiknya yang sekarang buta, Dosik pun langsung mengajukan permohonan bebas bersyarat. 가석방이 되신다면 나가서 어떻게 지낼지 계획은 있으신가요? 전 여기서 나갈 자격도 없죠. 오두영? 제 동생입니다. 이 아이 생각만 하면 밥도 안 넘어가고 실명된 동생은 앞이 깜깜할 텐데 밥이나 먹는지 아무 데나 는지 제가 가석방 신청한 이유는 오로지 이 아이 때문입니다. Setelah keluar dari penjara, dia kembali ke rumahnya. Tapi, siapa sangka, kali ini Dosik memanfaatkan adiknya untuk bebas dari masa hukuman. Sebenarnya, dia sama sekali nggak peduli. Semua itu cuma acting, seolah terlihat perhatian agar pembebasan bersyarat disetujui. Ternyata, mereka berdua lahir dari rahim yang beda. Karena itulah, hubungan mereka pun nggak baik-baik saja. Bahkan, Doyoung nggak peduli sama ocehan kakaknya. 됐어. 너 얼마 있어? 야, 맞다. 그리고 너 혹시 있잖아. 니네 엄마가 뭐 좀 남겨주고 갔을 거 아니야? 내가 너를 뭐 존나 친절하게 돌봐줄 거다. Malam harinya, Doyoung ingin masak ramen, tapi dia kesulitan untuk melakukan itu sendiri. Karena udah kelaparan, dia pun terpaksa makan mie itu mentah-mentah. Sekarang kita kenalan sama Mbak cantik ini. Dia adalah So-hyun, pelatih cantik yang sangat peduli sama Doyoung. Bahkan, dia rela bantuin bersihin rumah, mulai dari cuci piring, ngepel, bahkan masakin makanan buat Doyoung. Tapi, tiba-tiba kelakuan Dosik ini bikin dia heran. Kenapa rumah ini bisa berantakan? Seharusnya Dosik membantu adiknya. Mendengar itu, Dosik malah nggak peduli dan justru menyantap makanannya. Tentu aja ini bikin So-hyun kesal hingga akhirnya. 쟤랑 무슨 사이인데? 뭐 여친이신가? 두영이는 통 밥도 안 먹었나 봐요? 배고프면 먹겠지. 다 그네한테 뭐. 그런 말이 아니잖아요. 두영아, 밥 먹자. 두영아, 눈 좀 떠봐. Waktu di rumah sakit, So-hyun makin geram karena tubuh Doyoung nggak dapat nutrisi yang seimbang. Bukannya mikir, Dosik malah menyuruhnya untuk merawat adiknya. Bahkan biaya rumah sakit pun dia nggak peduli. 쓰레기는 아웃합니다 그럼. 나 카드 한도 초과해. 나는 카드라는 게 없는 사람이야. 알아들어? 아, 나 뭐 저런 새끼가 친형 아니에요. 어쩐지 이제 딱딱 들어맞네. 짜증나게 하지 말고. 야 잔말 말고 처먹어. Singkat cerita, Dosik mau cairin asuransi orang tuanya, tapi sayangnya dia ditolak karena harus datang bersama adiknya. Waktu beli minuman, dia dibuat kesal sama bocah ini. Dia adalah Kalpanak, bocah yang menipu demi mendapatkan uang. Sesampainya di rumah, Dosik buatin ramyeon untuknya. Dia kelihatan sangat tulus. Padahal dia lagi merayu adiknya demi bisa mencairkan asuransi orang tuanya. Dia bilang kalau abu orang tuanya harus dipindah. Tapi syaratnya Doyoung harus ngasih surat kuasa. 자,
자, 앞에 있어. 그건 오이야 오이. 오. 아 맛있잖아. 이제 뭔다 불리겠다. 잘 먹어. 아버지랑 너네 엄마 그 있는 그 납골당이 이전을 한다네. 그래가지고 하여튼 뭔가 좀 좋게 하려면은 그래서 네 인감도장 어딨냐? 납골당 이전했는데 인감이 왜 필요해? 야 됐어 집어쳐. 아 그냥 그 두 양반들은 그 뼈가루로 양재천에 갖다 뿌리려니까. Paginya, Dosik berhasil cairin duitnya. Tanpa rasa bersalah, dia langsung beli mobil dan hura-hura dengan uang itu. Sementara di rumah, Sohyun bawain camilan kesukaan Dayong sambil berkata kalau Dayong memiliki bakat yang luar biasa. Dia menyarankan ikut Olimpiade Disabilitas dan bisa masuk ke babak internasional. Tapi Dayong belum bisa menerima keadaan ini. 장애인 올림픽 국가대표팀이 있어. Malam harinya, Dosik membawa wanita Lafonte ke rumahnya. Uang hasil asuransinya itu dipakai untuk hal yang gak guna. Karena udah gak tahan, pengen nyolder Lafonte itu. Dia pelan-pelan masuk ke dalam rumah. 우리 집에 미친 개가 한 마리 있거든. 미친 개가 사람이었어요? 내가 그랬어? 미친 개? 미친 개한테 물어 뜯기기 전에 빨리 꺼져라. 야 경둥이. Akibat kejadian semalam, Dayong pun emosi. Dia langsung laporin ke polisi kalau kakaknya gak merawat dirinya dengan baik. Dia hanya dijadikan alat agar Dosik bisa bebas bersyarat. Pada akhirnya, petugas kepolisian datang ke sana untuk memastikan ucapan Dayong benar. Tapi untungnya, Dosik berhasil meyakinkan mereka. Setelah itu, Sohyun minta bantuannya agar Dosik bisa membujuk adiknya untuk tetap ikut latihan. Tapi Dosik gak peduli, dia masih anggap adiknya sebagai hama keluarga yang gak penting baginya. Sesampainya di rumah, Dayong bilang ke Dosik, dia janji gak akan laporin kakaknya ke penjara. Tapi syaratnya, Dosik harus pergi dari rumah itu. Karena kedatangan Dosik hanya bikin dirinya depresi. Mendengar itu, Dosik pun mulai mikir. Akhirnya, Dosik membawa adiknya ke sauna. Daripada dilaporin ke polisi, dia mulai merawatnya. Setelah itu, Dosik membelikan baju untuk Dayong. Tapi tak lama kemudian, ada pria yang menabraknya. Pria itu memaki Dayong dengan kata-kata kasar. Mendengar itu, Dosik pun gak terima. Dosik meminta agar dia minta maaf sama adiknya. Tapi pria itu malah mendorong Dosik sampai dia dibawa ke rumah sakit. Walaupun kejadian itu sangat ringan, tapi entah kenapa Dosik merasa perutnya sangat kesakitan. 동생이 예? 장애가 저는 그냥 단지 또 아실 만한 분이 몸이 불편하잖아요. 편견에 배고 MRI를 찍을까 그랬나? Sesampainya di rumah, ternyata Sohyun sudah ada di sana. Kedatangannya hanya ingin meminta Dayong untuk ikut Paralimpiade. Tapi Dayong tetap menolak karena dia masih sangat trauma. 어떻게 받아들여요? 불편함은 도울 수 있어도 아니 애가 싫다잖아. 아니 얼마나 더 망가져야 닥칠 거야? 애들 가. 이럴 자격 있어요? 다시 오지 마. 가. 응. 두 애가 굶든 먹든 신경도 안 쓰면서. 나 삼겹살 먹고 싶어. Merasa kepedulian Dosik sekarang, Dayong pun tersenyum dan meminta mereka untuk makan malam bersama. Saat belanja makanan, Dosik ketemu Kalpanak dan mengajaknya makan malam. 잠깐만. Kehadiran Kalpanak justru membuat suasana semakin menyenangkan. Sohyun juga senang melihat Doyong dan kakaknya semakin akrab. 결혼 안 했습니다. Esok harinya, Dosik mau adiknya lebih mandiri. Dia pun menyuruhnya cuci piring,
Tapi karena kewalahan, Dosik menyarankan agar dia mencari pasangan. Dayong pun jawab kalau dirinya belum punya pengalaman soal deketin cewek. Dari situ Dosik bilang, menurutnya wajah Doyong itu sangat tampan. Jadi nggak usah bingung, yang penting bisa ngomong manis biar cewek bisa luluh. Pada akhirnya, Dosik mulai mengubah penampilan adiknya. 자식은 옷은 간지죠. Setelah semuanya beres, mereka pergi ke klub malam. Dayong pun disuruh duduk dengan gagah, sementara Dosik akan mencarikan pasangan untuknya. Tak lama kemudian, datanglah paracetamol, wanita Lafonte penurun demam yang sangat ampuh. 잠깐 얘기 좀 나눌 수 있을까요? Lafonte itu sangat tertarik dengan ketampanannya. Dayong yang gak tahu sosok wanita itu, dia mulai mengeluarkan kata-kata manisnya. Dan pada akhirnya, mulut Dayong pun akhirnya disedot. 마음의 눈으로 보면 전지현이요? 초면에 너무 미안해. 되게 좋았는데 어머. 아니야. 너무 누구세요? 싫었어. 내 동생이야. Sesampainya di rumah, Dosik merasa Dayong gobloknya gak habis-habis. Dia melihat mulut Dayong mirip seperti badut. Dosik pun bilang, Lafonte yang menyedot Dayong gak beda jauh sama badut. 그랬어? 자기가 김태희랑 전지현이랑 반반 섞였다 그랬어. 와, 나쁜 년. 몸매는 괜찮던데. 어이. 그럼 더 상상되잖아. Singkat cerita, Dosik pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil kesehatannya. Yang ternyata, Dosik mengidap penyakit kanker pankreas stadium akhir. Itulah sebabnya saat didorong sama pria sebelumnya, perut Dosik sangat kesakitan. Setelah itu, Dosik mengajak adiknya ke makam orang tuanya. Di sana, Dosik semakin cemas karena usianya sisa 3 bulan lagi. Dia merasa sangat terpukul, gak tega melihat adiknya bakal hidup sendirian. Singkat cerita, Dosik sambil makan mulai muji bakat judo adiknya. Dia pengen Doyong balik ke judo dan ikut paralimpiade. Mendengar itu, Doyong langsung kesal. Dia merasa dirinya gak bisa kemana-mana sendiri, apalagi ikut kompetisi sebesar itu. Tapi Dosik gak berhenti. Dia terus membujuknya sambil meyakinkan kalau bakal ada banyak orang yang bantu dia. Untuk meyakinkan adiknya, Dosik mulai memintanya untuk lari di lapangan. Kakaknya janji akan terus mengawasinya. Doyong tetap masih ragu, tapi mendengar kata-kata sang kakak yang begitu semangat. 형이 보고 있을 거야. 어? 한번 달려보자. 달려보자, 고도영. 나 믿고 달리라고. 달려. 그렇지. 잘한다, 고도영. 놀리는 새끼 있으면 목을 졸라버릴 거야, 이 씨발 새끼들. Beberapa jam kemudian, Dosik menemui Sohyun. Di situ dia bilang kalau Doyong bersedia mengikuti paralimpiade. Tentu aja Sohyun terlihat senang dan kagum karena Dosik berhasil membujuk adiknya. Nggak berhenti di situ aja, Dosik juga minta Sohyun buat terus menemani dan melatih adiknya. Tapi Sohyun bilang dia nggak bisa turun langsung sebagai pelatih karena Doyong sudah punya pelatih sendiri. Di titik itu, Dosik akhirnya jujur. Dia bilang dirinya kena kanker stadium akhir dan waktunya nggak lama lagi. Dia cuma punya satu harapan. Dia ingin Sohyun tetap di samping adiknya, bantu dia sampai bisa menang di Paralimpiade. Karena menurutnya, cuma Sohyun yang benar-benar bisa bantu Doyong. Kalau sampai menang, hadiah dan bonusnya bisa jadi bekal buat masa depan adiknya. 고도형 국대 만납시다. 국대요? 아니 갑자기 왜? 당신이 두영이 따라가 줘야 돼. 형님이 훈련, 경기 따라만 다니면 되는데. 히스토리가 이래. 내가 암에 걸렸다네. 내가 죽는데. 당신이 못 도와주면 두영이 국대 못 만들어. 당신밖에 없어. Menyadari waktunya nggak lama lagi, Dosik mulai jual mobilnya buat kebutuhan ke depan. Beberapa hari kemudian, Doyong mulai latihan. Sebelum berangkat, Dosik kasih satu tongkat ke adiknya yang jadi pegangan buat dia.
Singkat cerita, seleksi Paralimpiade diadakan. Untuk pertama kalinya, Doyoung kembali bertarung. Di babak pertama, dia kalah angka. Tapi di babak selanjutnya, dia mendapat skor tertinggi. Doyoung akhirnya lolos untuk proses seleksi selanjutnya. Di sisi lain, Do-sik rutin minum obat tiap hari. Dia menolak untuk istirahat, dia memilih mempersiapkan bahan makanan untuk Doyoung, mengganti alat makan yang dari kaca menjadi plastik, dan merenovasi rumahnya agar lebih aman untuk adiknya itu. Mulai dari memotong meja, membuat pegangan, melepaskan kusen di pintu bawah, dan memasang beberapa tanda. Siangnya, Do-sik memesan makanan. Ternyata yang mengantar makanan adalah Kalpanak. 왜? Disitulah Kalpanak cerita, dia memang ingin kerja di gereja. Dulu dia kuliah di jurusan teologi, tapi karena biaya nggak ada, dia putus kuliah. Belum selesai makan, Kalpanak ditelepon bosnya. Ternyata dia dipecat. Setelah beberapa minggu di karantina, akhirnya Doyoung pulang ke rumah. Saat masuk ke dapur, dia merasa suasananya beda. Rumah itu terasa seperti baru setelah direnovasi kakaknya. Di waktu yang sama, Do-sik lagi sibuk beresin barang-barang adiknya yang akan berangkat ke Brazil. Do-sik pun ngasih kabar kalau dirinya sudah mendapatkan pekerjaan di Busan. Mendengar itu, Doyoung senang karena akhirnya kakaknya mendapat pekerjaan tetap. Do-sik merasa bersalah karena berbohong ke adiknya. Namun ini satu-satunya alasan agar adiknya berani ke Brazil tanpa kakaknya. 나 이제 지팡이 들고 잘 다녀. 오지마 브라질에서 새끼야. 어때? 아니야 잘한다. 아무 때나 싸댕기지 말고. 저 일 잘하고 있어. 내가 와서 부산으로 갈게. Di Brazil, Doyoung langsung telepon kakaknya, tapi tiba-tiba Do-sik kesakitan. Do-sik dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Do-sik minta Kalpanak untuk menjaga dirinya. Dia janji akan membantu Kalpanak kembali kuliah setelah dirinya tiada. Tapi di Brazil ada masalah. Doyoung tiba-tiba trauma karena teringat insiden yang membuatnya buta. So-hyun pun mencoba menenangkannya, tapi Doyoung justru ingin mengundurkan diri. Dengan terpaksa, So-hyun bilang kalau Do-sik sangat berharap Doyoung memenangkan kompetisi ini. Karena dia menderita kanker stadium akhir. Ketika Doyoung pulang nanti, kemungkinan Do-sik telah tiada. Sebelum tanding, Doyoung telepon kakaknya. Dia bilang kalau dirinya berhasil dapat nomor cewek cantik di Brazil. Awalnya Do-sik kira itu candaan biasa, tapi ternyata... 많이 아파? 많이 아프냐고. 네가 없어서 더 많이 빨리 와. 아프지 마라. Pada akhirnya, pertandingan pun dimulai. Doyoung masih merasa sangat terpukul dan sempat kewalahan melawan lawannya. Tapi, ketika dia teringat kata-kata sang kakak, jiwa Doyoung semakin membara. 절반을 따내고 있는 고두영 선수. 절반. 그래서 강판입니다. 큰 박수를 보내주고 싶습니다. Doyoung berhasil memenangkan pertarungan itu. So-hyun merasa puas dan Do-sik pun sangat bahagia. Tapi ketika wasit mau mengangkat tangannya, 왜 저래? 형! sekarang Do-sik telah tiada. Doyoung kini menjalani hidup seperti biasa dan ditemani Kalpanak. Waktu itu, Kalpanak memberikan audio rekaman dari Do-sik. Semua pesan dari kakaknya membuat Doyoung selalu semangat. Bahkan, dia sekarang semakin terbiasa melakukan apapun sendirian. Dan akhirnya, film pun berakhir. Nah, gimana nih menurut kalian film ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Alur Cerita
berikutnya. Dadah. Sakit hatiku sangat terasa di saat ku ingin bersama, tapi semua